Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justina Utowelan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 2401196824. Saya seorang guru di SDK Riang Kemi S1, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial dengan materi cahaya dan sifatnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa bersama. Yang datang lebih dulu tadi ke sekolah siapa? Oke, Alfika, pimpin kita dalam doa. Semua berdiri, sikap doa yang baik dan menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Alfika. Semuanya duduk kembali. Terima kasih, Bu. Oke, baik anak-anak. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Semuanya hadir ya, luar biasa sekali anak-anak. Oke anak-anak, sudah siap semua untuk belajar hari ini? Sudah, Ibu. Benar tidak, sudah siap semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah siap, sekarang ambil buku, ballpoint, semua letakkan di atas meja. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Kalau sudah siap untuk belajar hari ini, pasti sudah ingat ya kesepakatan kelas kita. Ada 5 kesepakatan kelas. Semua lihat di sini. Kesepakatan kelas ini yang kita sudah buat bersama-sama. Sekarang, Ali coba baca kesepakatan yang pertama, Ali. Datang ke sekolah tepat waktu. Kesepakatan yang kedua, Akila coba. Tidak ribut dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga, Chelsea coba baca kesepakatan yang ketiga. Angkat tangan sebelum berbicara. Oke, kesepakatan yang keempat anak-anak, Aesta. Menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Sekarang kesepakatan yang kelima. Siapa mau baca? Oke, Nica baca kesepakatan yang kelima. Tidak keluar masuk ruangan selama pembelajaran berlangsung. Baik anak-anak, sebagai anak-anak Indonesia yang memiliki jiwa atau semangat nasionalisme, kita juga perlu bernyanyi lagu-lagu nasional. Mau tidak bernyanyi anak-anak? Mau, Ibu. Oke, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, tangan di kepala dan nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku.
Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran baru. Pembelajarannya tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Kita baca sama-sama. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Sekarang ibu tanya dulu, mengapa di siang hari itu kelihatannya begitu terang? Oke Sultan. Karena ada cahaya. Cahaya apa itu? Esta. Cahaya sinar matahari. Cahaya sinar matahari. Terus kenapa pada malam hari itu kelihatannya begitu gelap? Kenapa? Oke Farel. Tidak ada sinar matahari, Bu. Karena tidak ada sinar matahari, karena tidak ada cahaya. Kita beri tepuk tangan untuk teman. Oke, luar biasa ya. Hari ini penuh semangat. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengetahui pengertian dari cahaya dan juga kita dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. Oke anak-anak, sekarang dengar dulu cerita dari ibu. Kalau ibu mereka dulu, ketika seumuran seperti kamu, ibu mereka dulu SD itu, ketika ibu mereka pulang sekolah, ibu mereka jalan dengan teman, ibu mereka selalu lihat bayangan. Ibu mereka lihat bayangan di atas aspal itu, ibu mereka lihat, terus ibu mereka ukur, ih siapa punya lebih tinggi ini, ih siapa punya lebih pendek ini, begitu. Oke, itu yang akan kita lihat bersama pada hari ini ya. Itu salah satu sifat-sifat cahaya. Sebentar kita akan bahas sama-sama. Setiap kelompok akan berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah yang dipelajari atau yang dilihat. Baik anak-anak sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke. Sebelum kita berdiskusi, kita duduk per kelompok sesuai dengan minggu lalu yang ibu sudah bagi itu kan. Kamu duduk sesuai kelompok itu. Sekarang semua berdiri menuju ke tempat kelompok masing-masing. Ibu akan bagi LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, ibu akan bagikan gambar-gambar. Nanti kamu akan lihat gambar itu contoh sifat cahaya yang bagaimana. Nanti kamu tulis. Setelah itu tulis, diskusi harus tulis di lembaran ini, maju presentasi di depan. Sekarang semua perhatikan dengan gambar yang ibu sudah siap ini. Ya, gambar-gambar ini didiskusi bersama dulu. Yang kelompok kedua, ibu sudah siapkan sebuah video. Video ini ada di dalam laptop. Nanti kamu akan nonton video ini. Kamu akan lihat sifat-sifat cahaya yang ada di dalam video itu. Video yang mana, sifat cahaya yang mana, nanti kamu tulis di lembaran LKPD ini. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, kamu sudah siap ini, siap semua alat peraga. Alat peraga ini kamu buat percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Setelah selesai lakukan percobaan pertama, langsung tulis. Oh, begini. Langsung tulis di lembaran yang ada di belakang. Oke. Sekarang lakukan sesuai yang ibu sudah jelaskan. Kalau belum mengerti, ketuk meja, angkat tangan, tanya ibu. Jika ada pertanyaan, bisa tanya di ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kerja. Harus diskusi dengan teman, setelah itu tulis. Ini sepatah
presentasikan hasil diskusi. Oke, yang pertama dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kami hari ini tentang gambar, tentang sifat-sifat cahaya. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Nama saya Cewel. Nama saya Nica. Nama saya Wawelan. Nama saya Narda. Nama saya Angga. Perhatikan teman-teman. Jika karton yang sudah dilubangi dan disenter, maka cahaya dapat merambat lurus. Ini contoh sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Yang kedua, jika kita berdiri di depan cermin, maka bayangan kita yang di dalam cermin sama dengan diri kita yang sedang bercermin. Yang kedua, jika senter dinyalakan di cermin, maka cahaya dapat dipantulkan. Ini contoh sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Yang ketiga, jika cahaya matahari masuk ke kaca jendela, maka cahaya matahari tembus ke kaca jendela. Yang kedua, jika senter dinyalakan kaca gelas, maka cahaya dapat menembus benda. Ini merupakan cahaya dapat menembus benda. Jelaskan pelan-pelan. Oke. Perhatikan teman-teman. Perhatikanlah kedua gambar berikut. Suara besar. Jika pensil diletakkan ke dalam gelas air, maka pensil akan membesar atau membengkok. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Oke. Perhatikan teman-teman. Perhatikan Suara besar lagi, Nada. Suara besar lagi. Gambar ini dilakukan percobaan tentang sifat cahaya yang dapat diuraikan. Jika cahaya matahari terkena pada cermin yang disimpan pada wadah yang berisi air, maka akan terlihat warna-warna pelangi. Ini merupakan contoh sifat cahaya yang dapat diuraikan. Teman-teman, perhatikan gambar kedua ini. Gambar yang pertama, jika cahaya dihalangi oleh benda, maka cahaya dapat membentuk bayangan. Gambar yang kedua, jika cahaya dihalangi oleh bunga, maka cahaya dapat membentuk bayangan. Ini sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, luar biasa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa sekali. Oke, sekarang kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 1 luar biasa presentasenya sangat luar biasa hari ini. Sekarang kita lanjut untuk melihat dan menyaksikan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap. Siap tidak kelompok 2? Siap, Ibu. Oke, sekarang maju ke depan. Siap dan semangat. Kelompok 2 harus semangat. Harus senyum, semangat. Oke, maju lagi. Oke. Teman-teman yang lain siap. Perhatikan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat-sifat cahaya yang telah kami nonton melalui video. Perkenalkan, nama saya Alfika. Nama saya Reni. Nama saya Gradusta. Nama saya Seri. Nama saya Atuna. Nama saya Esta. Nama saya Farid. Pada video percobaan yang pertama, jika karton yang telah dilubangi dan disenter dan diberi cahaya, cahaya akan merambat lurus. Ini merupakan sifat cahaya merambat lurus. Pada video dalam percobaan yang kedua,
Jika cermin diarahkan pada sinar matahari, maka akan muncul pantulan cahaya pada dinding tembok. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Pada video dalam percobaan ketiga, jika cahaya senter diarahkan pada plastik dan benda bening, maka cahaya akan tembus. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat menembus benda. Pada video dalam percobaan keempat, jika sebuah gelas berisi air dan dimasukkan sebuah pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil akan terlihat besar dan juga terlihat membengkak. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat dijelaskan. Pada video dalam percobaan kelima, terlihat sebuah wadah yang berisi air dan dimasukkan sebuah cermin pensil. Lalu senter diarahkan pada cermin tersebut, maka akan muncul warna putih dan warna pelangi. Ini merupakan sifat cahaya dapat diuraikan. Pada video dalam percobaan yang keenam, jika benda dihalangi oleh sinar matahari, maka cahaya dapat membentuk bayangan. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat membentuk bayangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Luar biasa ya, setiap kelompok ini luar biasa sekali presentasinya, bagus dan luar biasa. Oke, kita tepuk salut sambil tunjuk ke arah kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 siap? Siap, Ibu. Ya, oke, kelompok 3 silakan. Kelompok yang terakhir ini, kita semua perhatikan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami sesuai percobaan yang telah kami lakukan. Pelan-pelan ya, suara besar. Perkenalkan, nama saya Elvin. Nama saya Sira. Nama saya Jelvin. Nama saya Icen. Nama saya Riyad. Nama saya Alwi. Nama saya Sultan. Percobaan yang pertama, Semua perhatikan, lipat kanan lihat. perhatikan teman-teman. Perhatikan contoh percobaan pertama ini. Jika cahaya senter dinyalakan dan diarahkan pada karton yang sudah dilubangi, maka cahaya akan merambat lurus. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Percobaan yang kedua, perhatikan teman-teman. Jika cahaya senter dinyalakan dan diarahkan pada cermin, maka cahaya akan dipantulkan. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Percobaan yang ketiga, jika cahaya senter diarahkan pada kaca atau benda bening lainnya, maka cahaya akan tembus sampai ke dinding tembok. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat menembus benda-benda yang bening. Percobaan yang keempat, jika sebuah pensil diletakkan pada wadah yang berisi air, maka pensil tersebut terlihat membesar atau membengkok. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Percobaan yang kelima, jika cahaya senter dinyalakan dan diarahkan pada cermin yang sudah diletakkan pada wadah yang berisi air, maka terlihat warna-warna pelangi. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat diuraikan. Dan percobaan yang terakhir, jika cahaya senter dihalangi oleh benda, maka cahaya akan membentuk bayangan benda tersebut. Ini merupakan sifat cahaya yang dapat membentuk bayangan.
Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Oke, luar biasa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat. Meja ditempatkan di sudut sini. Oke, kita nyanyi tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak, kita sudah selesai diskusi. Kita sudah presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Mari kita sama-sama menyimpulkan. Menyimpulkan. Jadi anak-anak, cahaya itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Ada berapa sifat cahaya? 6. Oke, coba kita sebut sama-sama. Sifat yang pertama, yang kedua, sifat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, oke. Sekarang siapa yang berani sebut sifat-sifat cahaya, keenam sifat cahaya itu? Siapa yang berani? Sebut dari 1 sampai 6. Siapa yang berani? Oke, cewek. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, Kedua, cahaya dapat dipantulkan. iya, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, Cahaya dapat menembus benda-benda bening. cahaya dapat menembus benda-benda bening. Yang keempat, Cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, Cahaya dapat diuraikan. oke, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, yang terakhir, Cahaya dapat membentuk bayangan. luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Baik anak-anak, sudah mengerti pembelajaran kita hari ini? Sudah mengerti betulkah tidak? Oke, supaya lebih mengerti lagi, Ibu akan berikan kuis. Kuisnya kita kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk semula anak-anak. Tempat duduk yang pertama dari awal tadi, kembali. Untuk kita kerja kuisnya. Jadi tadi sudah jawab, sudah mengerti semua materi hari ini. Nah, Ibu akan kasih sebuah tes kuis ini. Jangan lupa tulis nama masing-masing. Jadi Ibu akan bagikan ini, langsung tulis nama. Kalau sudah dapat lembaran kuis, langsung tulis nama. Waktunya 10 menit ya. Kerja masing-masing. Oke, dikumpulkan, diletakkan di atas meja Ibu. Satu orang maju. Dikumpulkan. Sudah? Dikumpulkan. Oke, sudah semua ya anak-anak? Oke, karena sudah selesai mengerjakan kuis, kita menyimpulkan dan bernyanyi dalam sebuah lagu. Mau tidak bernyanyi anak-anak? Mau bernyanyi? Oke, kita bernyanyi. Semua lihat. Ada 6 macam, 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan.
Oke anak-anak, kita sudah menyimpulkan bersama dalam sebuah lagu. Sekarang Ibu kasih satu lembar ini untuk kamu refleksi. Bagaimana penjelasan Ibu hari ini, apa yang kamu rasakan. Diberi tanda centang saja ya anak-anak. Iya. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Oke, langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Di bagian atas ya tulis nama. Oke. Dicentang saja. Centang di kotaknya itu. Ada kurang menyenangkan, menyenangkan, sangat menyenangkan, centang bagian mana yang kamu rasakan itu. Sudah? Baca pertanyaannya dulu, baru dicentang. Lihat di pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran? Apa di situ? Kurang menyenangkan, menyenangkan, sangat menyenangkan. Apakah kalian senang berdiskusi? Apakah kalian percaya diri dalam berdiskusi? Langsung diberi centang ya di situ. Bagaimana perasaanmu melakukan presentasi bersama teman? Bagaimana perasaanmu terhadap penjelasan ibu? Jangan lupa tulis nama ya. Lebih cepat. Oke. Sudah semua anak-anak? Oke, semua perhatikan ibu. Lipat tangan, lihat di sini. Oke, kita sudah belajar tentang sifat cahaya hari ini. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Minggu depan kita akan belajar tentang bagian-bagian mata. Siap diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran minggu depan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa bersama. Kita semua berdiri. Father, bisa pimpin kita dalam doa. Setelah doa, salam dan pulang ke rumah masing-masing. Kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami apa yang tadi hingga pada saat ini. Sekarang Engkau mau pulang, meninggal kami dalam perjalanan yang pulang, agar kami bisa tiba di rumah kami dan masing dengan Tuhan. Dan kami puji tinggal panjang di dalam masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pulang hidup. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat pulang semuanya. Oke, langsung pulang ya. Iya. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan